Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, malam hari ini ada sedikit angin segar yang nunggu-nunggu siapa pemain baru yang kemungkinan bisa masuk ke skuad Persib Bandung musim depan gitu ya. Nah, ini ada secercah peluang untuk pemain baru, pemain muda, namun dari klub tetangga yang sering kita omongin gitu ya teman-teman. Nah, nanti dari mana, lalu siapa orangnya, kita akan bahas. Terutama sebelumnya kita juga ingin ya setidaknya ada titipan pesan kata teman-teman Bobotoh juga, tolong diingatkan Kang, sekarang sedang viral salah seorang pengendara motor teteh asal Bandung gitu yang pulang kerja, yang mana menjadi korban pelecehan seksual gitu oleh beberapa oknum teman-teman Bobotoh yang memang tidak terpuji gitu ya tindakannya. Jadi kronologinya adalah kemarin katanya sepulang laga Persib Bandung menghadapi Barito, memang kan ada ya perayaan kecil-kecilan lah, baik yang naik motor yang memang ada yang ugal-ugalan, ada yang sedang menenggak minuman keras sehingga ya di bawah pengaruh minuman keras, ada yang ngegrung-grung motor dan lain sebagainya, sehingga ya memang mengganggu pengguna jalan yang lain, bukan hanya warga Bandung sendiri tapi ya beberapa pengendara lain lah di sini dalam konteks yang bukan plat D gitu ya, ada plat B, ada plat yang lainnya, ada yang sedang berjalan juga, semuanya merasa kok begini gitu ya perayaan juara, padahal belum perayaan juara yang sesungguhnya, baru yang ya kecil-kecilan lah tapi sudah konotasinya negatif. Nah, ini juga kita memang menghimbau, tidak lain tidak bukan buat kebaikan kita semua teman-teman. Sekali lagi punten pisan ya mah gitu ya, please pisan, kalau memang sedang melakukan konvoy juara mangga silahkan, tapi yang tertib, yang sopan, dan juga menghormati sesama pengguna jalan yang lainnya gitu ya. Kalaupun memang membawa bendera, jangan terlalu kagigirkeun gitulah. Jadi banyak pengendaraan lain yang kadang suka menghindar. Nah, ini mengganggu gitu. Bahkan yang bukan plat D, plat B pun, mobil yang mungkin sedang liburan ke Bandung atau yang sedang ada di Bandung, nah ini juga merasa diintimidasi gitu ya, dengan diteriak-teriaki ya, hal-hal yang tidak enak lah gitu ya didengarnya. Apalagi yang sedang viral dan menjadi satu pusat perhatian dari udah masuk berita nasional gitu ya teman-teman, bahwa seorang perempuan katanya teteh asal Bandung, ketika kemarin laga Persib Bandung menghadapi Barito, ketika pulang gitu ya, teteh ini pulang malam, memang ya pulang kerja gitu karena sudah kejebak macet, katanya pas pulang di satu daerah melewati beberapa Bobotoh yang sedang merayakan di pinggir jalan gitu ya, membawa bendera dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada salah seorang yang naik ke motornya. Jadi si teteh ini memang sehari-harinya membawa motor sendiri gitu ya. Jadi ketika melintasi itu lagi pelan-pelan, tiba-tiba ada yang ngajleng atau yang loncat ke belakang kursi jok motornya. Nah, sambil mengibarkan bendera, teriak-teriak, yel-yel. Nah, ada salah satu tangannya, saya nggak diperagain gitu ya, yang kiri atau yang kanan. Jadi salah satu tangannya menggerayangi teman-teman, atau melakukan tindakan-tindakan seksisme gitu ya, yang mana hati-hati ini kalau si tetehnya melaporkan ke pihak kepolisian bisa kena pasal tindakan tidak menyenangkan, lalu juga pelecehan seksual gitu ya, bisa kena juga. Nah, ini hati-hati, niat untuk berbahagia melakukan pawai juara namun akhirnya berakhir di penjara. Nah, ini jangan sampai terjadi lah gitu ya teman-teman, sekali lagi, karena ini sudah menjadi perhatian nasional gitu ya, masuk ke media-media yang memang berpengaruh lah. Jadi ya kita coba mengkanter bahwa tidak semuanya Bobotoh itu. Jadi sekarang teman-teman Bobotoh, teman-teman komunitas sedang menggalang setidaknya
himbauan untuk melakukan konvoy yang aman, yang nyaman, yang tertib gitu ya, yang tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Nah, ini juga kita menggaungkan hal yang sama. Please ya, punten pisan teman-teman bobotoh, bukannya menggurui, bukannya mengatur, tapi lebih sopan saja ketika melakukan pawai di jalan gitu, karena ya jalan ini bukan milik kita sendiri, tapi milik masyarakat Jawa Barat dan juga pendatang yang memang membayar pajak gitu ya. Jadi bukan dari kita saja untuk pajak yang digunakan untuk melintas di jalan ini. Nah, ini ya bisa menjadi satu hal yang sedikit mengganggu perayaan juara kita kalau memang banyak hal-hal negatif justru yang digoreng oleh media luar, teman-teman, apalagi sama tim-tim yang nggak suka Persib gitu ya, oleh supporternya. Nah, ini ya mudah-mudahan dikurangi lah. Yuk kita lawan seksisme atau kata-kata yang tidak pantas atau yang memang kemarin sedang marak pemalakan dan lain sebagainya. Jadi merayakan juara yang sebenarnya saja menjadi bobotoh gitu ya. Jadi jangan merugikan diri sendiri atau nama baik supporter Persib Bandung gitu pesannya. Nah, ini kita masuk ke tema utama teman-teman, yang mana kita kan udah lama gitu ya tidak membahas siapa kira-kira ada pemain baru yang mungkin bisa bergabung dengan Persib Bandung di musim depan. Nah, ini ada sedikit secercah harapan atau ada angin segar nih teman-teman yang sedang menghampiri Persib Bandung. Kita sebut saja memang dari dari klub tetangga lah, kita juga nggak bisa nyembunyiin. Jadi inisialnya FA teman-teman, FA dari klubnya Persija, udah gitu aja gitu ya. Jadi FA ini kemarin menjadi satu hal yang entah menyamai Ciro Alves atau ya kebetulan sama dengan Ciro Alves gitu ya momennya. Kalau Ciro Alves kan ketika selesai laga dia berpamitan gitu ya, dan kebetulan Ciro Alves juga menggunakan nomor punggung yang kembar 77. Nah, FA ini pemain Persija Jakarta yang memang memutuskan sudah tidak bersama Persija lagi gitu ya, ketika ya setelah laga berlangsung gitu. Nah, ini hampir sama kasusnya dengan Ciro Alves, berpisah dengan klubnya, lalu juga di klubnya menggunakan nomor kembar juga, nomor 11 gitu. Nah, ini yang sudah memang memutuskan ingin hengkang dari Persija Jakarta musim depan. Nah, pemain ini atau FA ini memang masih muda dan pernah kita bahas dalam salah satu segmen sebelum bursa transfer putaran kedua kemarin ditutup teman-teman. Jadi setelah datang Mangkasta, sebelum datang Mangkasta, saya pernah menginfokan ada salah satu pemain lokal lagi yang berstatus pemain timnas Indonesia gitu ya, bukan timnas senior tapi timnas kelompok usia, di sini timnas U23, yang mana kok belum datang-datang. Nah, ternyata FA ini ada dua kemungkinan waktu itu kan. Yang pertama, Persib tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh FA, atau FA ini tidak diizinkan oleh klubnya jika memang pindah ke Persib Bandung. Di antara lain kan waktu kemarin ini Persija masih saingan tuh dengan Persib Bandung ya di awal-awal putaran kedua tuh untuk menentukan juara atau minimal masuk ke 4 besar. Jadi memang masih gontok-gontokan, sehingga ya jangan katanya kalau pindah ke klub rival gitu ya, karena kita masih ya berkompetisi. Tapi akhirnya mungkin ya tidak bisa terbendung lagi dengan kondisi finansial Persija yang kita tahu gitu ya, sekarang aja nggak ada pelatihnya gitu ya, lalu juga sudah kelempar dari 4 besar. Ya mau harapan apa lagi kalau memang finansialnya begitu, ya mendingan pindah gitu ya, walaupun dengan konsekuensi yang mungkin pemain itu yang sendiri yang taunya. Nah, ini FA ini memang teman-teman sesuai dengan benang merah apa yang Bojan Hodak sudah dikondisikan. Katanya kan Bojan Hodak sudah melakukan komunikasi secara verbal dan yes, katanya pemain ini sudah bersedia gabung dengan Persib musim depan. Ya, kita juga tahu manajemen Persib sudah mengatakan bahwa akan ada peremajaan gitu ya. Nah, ini ada dua benang merah. Bojan Hodak sudah deal katanya secara verbal dengan pemain
pilihannya, lalu juga manajemen Persib Bandung sudah deal untuk melakukan peremajaan. Nah, untuk FA ini memang masih usianya 25 tahun teman-teman, jadi masih cukup prospeknya 3-5 tahun ke depan gitu ya. Jadi ya bisa menjadi proyeksi pemain muda di Persib Bandung. Nah, ini untuk FA ini memang kalau dari segi segi kemampuan ya cukup gitu ya, dari segi posisi juga bisa membackup gitu, walaupun tidak menjadi pilihan utama ya, ini juga masih harus difikirkan tentu saja. Tapi yang jelas Bojan Hodak untuk musim depan kan banyak nih yang PR yang harus dipikirin, makanya sedang stres katanya, belum lagi mikirin ACL 2, belum lagi kompetisi Indonesia semakin kompetitif gitu ya, dan pasti capek sekali karena berasa di ACL 2 musim ini juga kan harus ganti-gantian pemain, belum lagi ada yang cedera, belum ini belum itu, mungkin menjadi pembelajaran, evaluasi juga. Jadi ya Bojan Hodak perlu kedalaman squad yang mumpuni teman-teman. Nah, FA ini kalau memang sudah tidak bersama Persija lagi, kemungkinan kan free transfer gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung teman-teman. Ya kita tahu lah kalau Persib pemain gratis, pemain nganggur itu pasti langsung dinegosiasi ya, setidaknya kalau ini punya value-nya, punya nilainya. Jadi bukan dikatakan pemain nganggur ya, namun ya free transfer ini ya cukup menguntungkan untuk Persib Bandung. Nah, insya Allah lah kalau memang sudah deal ya kita tinggal tunggu saja wilujeng sumpingnya gitu ya teman-teman. Makanya ya kita lihatlah untuk kedepannya apakah memang benar atau tidak. Namun kalau memang benar ya ini menarik teman-teman, karena kemungkinan beberapa pemain ya bikin dak-dikduk kita juga teman-teman. Di posisinya FA ini kan ada salah satu pemain bagus juga yang kemarin terkena sesuatu di pertandingan menghadapi Barito gitu ya, karena kebetulan musim ini pun habis kontraknya dan memang belum ada perpanjangan dari manajemen Persib Bandung, entah manajemen yang belum melakukan pembicaraan atau si pemainnya yang masih belum yakin untuk tetap di Persib Bandung. Nah, ini nanti kita coba bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas ya FA ini di klubnya Persija Jakarta sudah menyatakan keluar, namun memang sempat dikaitkan dengan Persib Bandung gitu aja lah ya. Di awal bursa transfer putaran kedua kemarin juga sudah santer banget, dan kita juga sudah bikin tweetnya di situ, sudah bikin videonya, yang mana akhirnya tidak jadi. Nah, apakah musim depan itu jadi gitu ya ke Persib Bandung? Jadi ya ini menjadi hal yang kita tunggulah. Makanya ini ada secerca harapan, walaupun kita memang jarang membahas rumors, tapi kalau yang ada benang merahnya dengan Persib mah ya nggak apa-apa lah gitu ya, kita kasih sedikit sedikit angin-angin seger lah di sini teman-teman. Jadi biar tahu juga teman-teman semua gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini ya, ini mah hanya intermezzo saja, hanya hiburan di hari Ahad malam teman-teman. Walaupun besok masih libur gitu ya, karena masih tanggal merah, dan juga ya kita nikmatin lah beberapa hari ini untuk setidaknya rehat sejenak dari nuansa juara. Namun ya tetap kita memperhatikan sepak bola nasional teman-teman gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.